Pernah ada malaikat yang mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai melaksanakan tugas, malaikat itu berjumpa dengan malaikat lainnya, dan mereka pun bercerita. Malaikat pertama bercerita, "Wahai temanku, aku mendapatkan tugas yang aneh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu orang soleh yang mana dia di akhir daripada hayatnya menginginkan suatu hal yang sangat remeh sekali, tapi aku ditugaskan oleh Allah untuk menggagalkan apa yang menjadi keinginan ataupun permohonan daripada orang soleh tersebut, sehingga orang soleh tersebut meninggal." Maka malaikat yang kedua pun berkata, "Wahai temanku, aku pun mendapatkan tugas yang sungguh aneh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendatangkan seekor ikan kepada satu orang ahli maksiat. Ikan itu melewati daripada 7 lautan daripada ahli maksiat tersebut, tapi Allah memerintahkan aku untuk memudahkan ikan tersebut sampai ke lautan sang ahli maksiat tersebut, sehingga sang nelayan mengambilnya dan si ahli maksiat tersebut mendapatkan ikan yang diinginkannya tersebut." Ketika mereka berdua berbicara, maka datanglah satu malaikat utusan Allah lagi, dan sang malaikat berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, teman-temanku, aku ditugaskan oleh Allah untuk menjelaskan apa yang menjadi tugas daripada kalian." Malaikat pertama, "Kenapa kamu disuruh untuk menghalang-halangi, membatalkan apa yang menjadi keinginan permintaan daripada orang soleh tersebut? Ketahuilah, orang soleh tersebut adalah ahli ibadah, cuman pada masa lalunya ada sebuah kesalahan, ada melakukan satu kemaksiatan, maka Allah menginginkan orang soleh tersebut menjadi orang yang beruntung di yaumil kiamah kelak, maka apa yang menjadi keinginan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak dia di yaumil kiamah mendapatkan dirinya adalah orang-orang yang beruntung. Sedangkan kamu, wahai malaikat kedua, ketahuilah bahwasannya ahli maksiat tersebut, walaupun dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia juga berbuat baik kepada sesama manusia. Dia melakukan sosial, tapi dia selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi permintaannya sama Allah dikabulkan di dunia ini, sehingga kelak di yaumil kiamah dia tidak mempunyai amal kebaikan lagi. Kenapa? Karena telah dibalas apa yang menjadi kebaikan dia kepada makhluk Allah di muka bumi, dibalas langsung oleh Allah di muka bumi, sehingga kelak di yaumil kiamah dia tidak mempunyai amal kebaikan sama sekali. Dari kisah tersebut kita dapat mengambil minimal ada 2 hikmah. Hikmah yang pertama yaitu tentang doa, dan hikmah yang kedua adalah tentang istidraj. Syekh Ahmad bin Muhammad Atha'illah, atau yang lebih dikenal dengan Ibn Atha'illah As-Sakandari, menasihatkan, "Khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isa'atika ma'ahu ayyakuna dhalika istidrajan lak sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Takutlah kalian kepada kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kalian masih dalam keadaan bermaksiat kepadanya. Karena itu akan menyeret kamu ke dalam istidraj. Apa? Yaitu bersenang-senang di dalam kenikmatan-kenikmatan itu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Secara berangsur-angsur kami Allah akan menyeret mereka ke dalam kebinasaan dengan cara-cara yang tidak mereka duga. Jadi kadang banyak kita melihat bahwasannya orang-orang berkata, "Aku tidak perlu meminta kepada Allah, aku tidak perlu berdoa kepada Allah, aku tetap nikmat dalam keadaan seperti ini, bergelimangan dosa, tapi apa yang aku inginkan selalu mudah aku mendapatkannya."
Tidak perlu namanya Allah, tidak perlu namanya aku harus meminta, harus beribadah, harus sholat, harus mengaji, harus bersedekah. Aku selalu melakukan satu kemaksiatan demi kemaksiatan yang lain, tapi Allah selalu memberikan kepadaku banyak sekali kenikmatan-kenikmatan. Bahkan dari saudara atau teman-teman kita yang bertanya, bagaimana ini? Saya beribadah terus, tapi doa saya tidak diijabah. Sedangkan orang itu, tetangga saya atau teman-teman saya itu, mereka tidak pernah beribadah, selalu bermaksiat, tapi mereka kelihatan senang, nikmat. Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Itu adalah pembiaran. Kalau orang Jawa bilang dilulu. Sama Allah dibiarkan dilulu. Sampai pada waktunya sama Allah akan dibinasakan. Dibinasakan sedikit demi sedikit dari arah-arah yang mereka tidak duga, yang tidak dipikirkan oleh mereka. Maka hati-hati. Jika kita ahli maksiat, jika kita tidak pernah berdoa kepada Allah, tidak pernah beribadah kepada Allah, tapi kita bergelimangan harta, bergelimangan kenikmatan, apa yang kita inginkan selalu kita dapatkan, hati-hati, itu adalah istijraj. Istijraj ini adalah salah satu bentuk pembiaran. Allah tidak ingin mengurusi, Allah tidak ingin melihat, Allah tidak ingin mendengarkan daripada apa yang kita bicarakan. Maka kelak di yaumil qiyamah kita pun tidak akan dianggap sebagai hamba-hamba Allah. Wal a'yadzu billahi min dzalik. Semoga kita semua termasuk daripada golongan hamba-hamba Allah yang selalu mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk daripada golongan hamba-hamba yang suka bermunajah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga apa yang menjadi doa-doa kita, apa yang menjadi hajat-hajat kita dikabulkan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan yang terbaik, dalam waktu yang terbaik, dengan keadaan kita sehat wal afiyah.